adik-adik, selamat pagi. Wah, ada yang tahu nggak ya? Hari ini hari apa ya? Betul sekali, hari ini hari Minggu. Kalau hari Minggu, waktunya adik-adik untuk apa ya? Betul lagi, waktunya adik-adik untuk ibadah sekolah Minggu. Dan minggu ini adalah minggu pertama setelah kenaikan kelas. Jadi adik-adik yang dari kelas Batita L naik ke kelas TKA. Yang dari kelas TKA naik ke kelas TKB. Jadi Kak Vivi hari ini secara khusus mau menyapa adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita nyanyi satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Tadi ada nggak ya yang waktu papa mama ajak, ayo adik-adik ikut sekolah minggu, tapi malah marah-marah atau malah ngambek? Bagus mana ya kira-kira? Mau dengar papa mama atau tidak? Tentu bagus yang mau dengar ya, karena kan kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat. Yuk kita nyanyi satu pujian lagi. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekali lagi. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami masih bisa beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik,
Tuhan senang loh kalau kita mau menjadi anak-anak yang taat dan mau dengar-dengaran sama papa mama. Yuk kita mau lebih bersuka cita lagi. Kita nyanyi satu pujian. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Jessica. Ceritanya akan diambil dari Alkitab. Yuk adik-adik kita nyanyikan satu buah lagu, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Jessica. Tuhan pimpin kami semua supaya dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk semuanya duduk yang manis ya. Silakan Kak Jessica. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan dari salah seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab yang bernama Samuel. Ibu Hana dan suaminya, Bapak Elkana, sudah lama sekali belum memiliki anak. Ibu Hana sangat sedih. Suatu hari, pada saat Ibu Hana sedang berada di kemah suci di kota Silo, Ibu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Ya Tuhan, kalau saya diberikan seorang anak, saya berjanji saya akan menyerahkan anak saya itu untuk melayani di rumah Tuhan seumur hidupnya. Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Dan beberapa lama kemudian, Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Ibu Hana menepati janjinya pada Tuhan. Ketika Samuel sudah bertumbuh menjadi seorang anak laki-laki kecil, Ibu Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan untuk tinggal di sana melayani Tuhan, membantu Imam Eli yang sudah mulai tua. Suatu malam,
Setelah membantu Imam Eli, Samuel tidur. Tiba-tiba, Samuel mendengar ada suara yang memanggilnya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel cepat-cepat berlari menemui Imam Eli. Tapi Imam Eli berkata, Saya tidak memanggilmu, nak. Samuel berpikir, oh, mungkin dia salah mendengar. Jadi Samuel pergi tidur lagi. Tapi, lagi-lagi waktu sedang tidur, Samuel mendengar namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Samuel cepat-cepat menemui Imam Eli. Tapi lagi-lagi Imam Eli berkata, Saya tidak memanggilmu, nak. jadi Samuel kembali pergi tidur lagi. Wah, kira-kira siapa ya yang memanggil Samuel? Untuk ketiga kalinya, Samuel kembali mendengar namanya dipanggil, dan Samuel berlari menemui Imam Eli. Akhirnya Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan sendiri. Jadi Imam Eli berkata pada Samuel, Kembalilah tidur, nak. Nanti, kalau kamu mendengar namamu dipanggil, jawablah. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel taat pada perkataan Imam Eli. Jadi waktu berikutnya namanya dipanggil, Samuel menjawab, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Karena Samuel mau menjadi anak yang taat dan mendengarkan perkataan Tuhan, maka Tuhan memakai Samuel sampai pada masa tuanya menjadi seorang nabi yang besar. Nah, seperti Samuel, kita juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat pada perkataan Tuhan. Tapi gimana caranya ya kita tahu perkataan Tuhan? Kan sekarang ini Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita seperti kepada Samuel. Nah, kita bisa tahu perkataan Tuhan dari Alkitab. Karena Alkitab adalah perkataan-perkataan Tuhan yang dituliskan untuk kita. Jadi, kita bisa belajar mendengar dan taat pada perkataan Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, juga taat pada apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Gimana tadi setelah mendengarkan ceritanya? Ternyata Samuel waktu dipanggil oleh Tuhan, dia mau mendengarkan panggilan yang Tuhan berikan. Dan juga Samuel juga taat. Nah, adik-adik, kita mau juga ya seperti Samuel yang mau mendengarkan panggilan Tuhan dan juga mau menjadi anak-anak yang taat. Yuk, kita sama-sama nyanyikan satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan dulu ya. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. 1 Samuel 3 ayat 19a. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia.
Halo adik-adik, ketemu dengan Kak Widya sekarang. Kita akan melakukan aktivitas saat ini. Nah, adik-adik kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Allah memanggil Samuel. Nah, lalu Samuel mendengar gak kata Allah? Iya, Samuel mendengar kata Allah dan Samuel taat kepada Allah. Begitu juga Allah menginginkan kita, Kak Widya, adik-adik, untuk mendengar dan taat kepada Allah. Nah, sekarang Kak Widya ada permainan nih. Kita main bersama-sama ya adik-adik ya, untuk aktivitas kita saat ini. Nah, adik-adik, Kak Widya mau adik-adik coba mendengar Kak Widya. Kalau Kak Widya bilang pegang kepala, adik-adik pegang kepala ya. Kalau Kak Widya pegang hidung, adik-adik pegang hidung ya. Ayo, kita mulai sekarang ya adik-adik ya. Kak Widya berkata, Kak Widya pegang rambut. Ya, betul. Kak Widya berkata pegang mata. Iya, betul, pegang matanya. Matanya ada berapa adik-adik? Ada dua. Nah, sekarang Kak Widya berkata, kita pegang hidung. Ayo, hidung di mana hidung? Iya, betul, hidung di sini adik-adik. Ini bukan hidung, ini kuping. Nah, coba sekarang Kak Widya berkata pegang mulut. Hah? Mulut? Ini mulut adik-adik? Bukan, salah ya. Ini mata. Sekali lagi ya. Nah, sekarang Kak Widya berkata pegang mulut. Iya. Ini mulut adik-adik? Bukan. Ini hidung. Mulutnya ini. Ayo, siapa yang benar? Hebat pokoknya adik-adik untuk mencoba semuanya ya. Untuk mencoba mendengar dan taat. Nah, adik-adik sama seperti Samuel. Samuel mendengar dan taat kepada Allah. Begitu juga adik-adik ya. Adik-adik bisa mendengar dan taat kepada mama dan papa. Bila mama dan papa bilang, ayo rapikan mainannya. Adik-adik rapikan ya mainannya ya setelah adik-adik bermain ya. Hebat, pokoknya adik-adik hebat semuanya di sini. Oke adik-adik, sampai sekian aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu kembali. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa masukkan uang persembahannya ke dalam amplop atau dimasukkan ke dalam tempat yang adik-adik sudah punya di rumah. Nanti adik-adik bisa juga minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening gereja atau scan QR code yang ada di sini. Yuk adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu buah lagu, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan,
Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga mempunyai hati yang mau melayani seperti Samuel. Yuk kita nyanyikan sekali lagi lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Bapa kami yang di dalam surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kami mau mempunyai hati yang mau melayani Engkau, dan juga terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.